Oke. Udah mulai? Oke, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan tentang sejarah peradaban Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kahuripan. Perkenalkan pemateri-pemateri kami. Saya sendiri, Putri Wahidatul Rahma, absen 37. Saya Imelda Ifyudina, absen 17. Saya Muhammad Raihan Cahyo Zafran, absen 27. Kali ini kami akan membahas topik tentang sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan Kahuripan, sistem ekonomi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kahuripan, sistem budaya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kahuripan, sistem sosial Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kahuripan, sistem keagamaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kahuripan. Oke, materi pertama, sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, menggunakan sistem pemerintahan monarki raja. Sistem monarki yaitu kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh satu orang raja saja atau pimpinan tertinggi. Nah, kedudukan raja atau pimpinan tertinggi ini melalui keturunan. Yang kedua, syarat-syarat untuk menjadi raja. Yang pertama yaitu Samraj yang artinya berdaulat atas rakyatnya. Yang kedua Indratram yang artinya memerintah. Nah, arti pemerintah ini seperti Dewa Indra yang mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga Eka Catra. Eka berarti satu dan Catra berarti payung yang bermakna mampu memayungi, melindungi seluruh rakyatnya. Ketiga, bagian 3, penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapuntahyang atau Maharaja. Dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan yaitu Yuvaraja, putra mahkota, Pratiyuvaraja, putra mahkota kedua, dan Raja Kumara, pewaris berikutnya. Lanjut. Sistem ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, pada masa pemerintahan Raja Dapuntahyang Sari Jayana, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan daerah Minangtawan yang letak daerahnya strategis dalam bidang ekonomi. Mengapa demikian? Karena daerah ini terletak di jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Kedua, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, sudah, lanjut. Yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Mengapa demikian? Karena Sriwijaya berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan laut yang menghubungkan wilayah Timur Tengah, India, Tiongkok. Dan juga Raja Balaputra Dewa pernah menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Nah, itu yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ketiga, faktor-faktor yang menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu letak strategis di jalur perdagangan internasional. Dua, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Tiongkok dan India melalui Asia Tenggara. Yang ketiga, keruntuhan kerajaan Funan di Indochina.
Dengan runtuhnya kerajaan Funan ini, Sriwijaya mempunyai kesempatan untuk berkembang sebagai negara maritim menggantikan Funan atau kerajaan Funan. Yang bagian 4, kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya dalam melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara. Lanjut. Bagian keempat, sebagai kerajaan yang mengembangkan kegiatan perdagangan, kerajaan Sriwijaya memiliki komoditas unggulan. Dalam catatan Zaurugua Cucukwa menyebutkan di Sriwijaya ditemukan barang-barang seperti kayu gaharu, cengkih, cendana, mutiara, kemenyan, air mawar, gading gajah, barang-barang dari katun, pisau, pedang, dan sebagainya. Oke. Lanjut ke sistem budaya. Sistem budaya Kerajaan Sriwijaya. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya tidak menerima budaya asing begitu saja, melainkan disesuaikan dengan budaya setempat. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berupa prasasti yaitu Arca Buddha di Bukit Sikuntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua, Padang Lawas, dan Arca Avalokiteswara yang ditemukan di Tapanuli Selatan. Sistem sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sistem agama Kerajaan Sriwijaya. Feni Rosventi menyebutkan penduduk Sriwijaya menganut ajaran Buddha. Aliran Buddha yang dipelajari di Sriwijaya meliputi Hanayana dan Hinayana. Mahayana adalah aliran agama Buddha yang berasal dari Hinayana yang telah diperbaharui dan dipelopori oleh Buddhaghosa dan Aswaghosa. Hinayana adalah aliran agama Buddha yang menekankan kemurnian ajaran Buddha sesuai yang diajarkan Siddhartha Gautama dan menggunakan bahasa Pali. Kerajaan Sriwijaya punya beberapa pemuka atau pengajar agama Buddha yang terkenal, yaitu Dharmapala, Sakyakirti, dan Dharmakirti. Bentar. Oke. Sistem pemerintahan Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan Jawa Timur yang didirikan Airlangga pada tahun 1009. Sebagai pendiri, Airlangga bergelar Abhiseka Sri Mahaja Rakai Hulu Sri Dharmawangsa Airlangga Anta Wikramo Tunggadewa. Selama masa pemerintahan Kerajaan Kahuripan, terjadi 3 kali perang untuk peluasan kekuasaan dimulai sejak 1023 saat runtuhnya Sriwijaya oleh Jendra Choladewa dari India. Kerajaan Kahuripan berakhir saat Airlangga memecah kerajaan di dua, yaitu Kerajaan Kediri Barat dan Kerajaan Gala Timur. Setelah memecah kerajaan menjadi dua, Airlangga menjadi pertapa dan meninggal pada tahun 1049. Alasan Airlangga memecah kerajaan menjadi dua yaitu karena putri mahkota Airlangga yang bernama Sanggramawijaya Tunggadewi menolak meneruskan tahta dan memilih untuk menjadi petapa dengan gelar Dewi Kili Suci. Awalnya, Airlangga ingin mewariskan kerajaan Kahuripan untuk salah satu anaknya yang bernama Sangarawijaya, dan yang lainnya yang bernama Mapanji Gerasakan ditugaskan untuk mewariskan kerajaan Bali mengingat Airlangga memiliki darah Jabali Udayana. Tetapi usulan Airlangga ditolak oleh adik-adiknya yang memerintah kerajaan Bali karena mereka sudah menduduki
kerajaan lebih dahulu dan tidak mengharapkan anak Airlangga untuk mengambil kembali pemerintahan tersebut. Akhirnya Airlangga memecah kerajaan menjadi dua yang menjadi cikal bakal kerajaan Kediri dan kerajaan Galuh. Next. Sistem ekonomi kerajaan Kahuripan. Awalnya atau umumnya, masyarakat bekerja dalam bidang agraris. Mereka bersaing dengan kerajaan Sriwijaya yang aktif dalam bidang maritim, membangun tanggul di tepi Sungai Berantas agar kapal dapat berlayar sampai ke pusat pemerintahan. Kahuripan memperdagang tekstil, porselen, beras, daging, kayu, dan lain-lain. Next. Sistem sosial budaya kerajaan Kahuripan. Kehidupan masyarakatnya sudah teratur. Masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta dalam agama Hindu, juga berdasarkan kedudukan seorang dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi maupun kekayaan material yang lain. Pajak dibebaskan karena masyarakat harus memelihara sebuah bangunan suci. Daerah yang dibebaskan dari pajak dinamakan perdikan atau sima. Sistem budaya kerajaan Sriwijaya dalam kerajaan Kahuripan dalam bidang sastra cukup maju, dibuktikan dengan prasasti Pucangan yang menulis kisah Airlangga. Airlangga juga memerintahkan Pukan untuk menuliskan kisah Kakawin Arjuna Wiwaha yang berisi keberhasilan Airlangga dalam berbagai pertempuran untuk perluasan kekuasaan. Next. Sistem agama kerajaan Kahuripan. Kehidupan beragama kerajaan Kahuripan terkenal dengan toleransi yang tinggi. Agama kerajaan Kahuripan adalah Hindu Siwa dan Buddha. Hal ini dikarenakan karena Airlangga sangat benar-benar menghormati perbedaan agama yang terdapat di kerajaan yang dipimpinnya. Airlangga sendiri merupakan yang diyakini sebagai penjelmaan Dewa Wisnu untuk datang ke bumi, juga menghormati para brahmana yang menyebar agama di daerah kekuasaannya. Udah. Berikut adalah silsilah kerajaan Sriwijaya. Dimulai dari Sri Isanatula atau Pusindo yang merupakan kerajaan Medang daerah pertama. Kemudian diturunkan kepada putrinya Sri Isatunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala. Memiliki anak Sri Kutawanaswardhana dan Smakuntanaswardhana memiliki anak yaitu Dharmawangsa dan Gunapriyadartani. Udayana Raja Bali merupakan orang Airlangga. Itulah mengapa dalam silsilah Airlangga memiliki kekuasaan untuk kerajaan Bali karena ayahnya sendiri adalah Raja Bali. Selanjutnya, orang tua Airlangga memiliki 3 putra, yaitu Airlangga yang merupakan cikal bakal pengusaha kerajaan Kahuripan, lalu Makata, dan anak bungsu, dua-duanya berkuasa di kerajaan Bali. Silsilah para raja kerajaan Sriwijaya. Pertama, Dakunta Hyang Sri Yayanaga, Prasasti Kedudukan Bukit 683 Masehi, Prasasti Talangtuo 684 Masehi. Kedua, Sri Indrawarman, Berita Cina 724 Masehi. Tiga, Rudrawikrama, Berita Cina tahun 728 Masehi. Yang keempat, Wisnu Prasasti Ligor tahun 775 Masehi. Yang kelima, Maharaja Berita Arab pada tahun 851 Masehi. Yang keenam, Bala Putra Dewa dalam Prasasti Nalanda pada tahun 860 Masehi. Yang ketujuh, Sri Udayana Dityawarman pada Berita Cina pada tahun 960 Masehi. Yang ke-8, Sri Udayaditya pada Berita Cina pada tahun 962 Masehi. Yang ke-9, Sri
Sudamaniwarmadewa pada berita Cina pada tahun 1003, Prasasti Leiden pada tahun 1044 Masehi. Yang ke-10, Marapiatunggawarman pada Prasasti Leiden pada tahun 1044 Masehi. Dan yang ke-11, Sri Tranggama Wijaya Tunggawarman pada Prasasti Chola pada tahun 1004 Masehi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.